Aku bukan orang sakit yang harus makan bubur, protesnya. Ami hanya bisa meminta maaf, menjelaskan bahwa ia hanya menjalankan perintah dari Lines. Walaupun sedikit kesal, Davy tidak terlalu mempermasalahkan hal itu. Namun, dengan santai ia meminta 10 piring tambahan. Ami terkejut melihat perubahan sikap Davy yang sangat berbeda dari sebelumnya. Dengan menggunakan sihir pengembalian, ia akhirnya bisa makan 3 kali lipat lebih banyak dari biasanya. Davy merasa puas karena akhirnya ia bisa makan dengan kenyang setelah sekian lama. Sebagai pangeran pertama, Davy tidak hanya berdiam diri. Ia mulai menjalankan tugasnya dengan mengecek beberapa laporan yang dibawakan oleh Ami. Saat membaca laporan itu, matanya menyipit tajam. Ia segera menyadari bahwa terdapat pengeluaran yang tidak masuk akal. Berapa jumlah pelayan dan kepala pelayan yang ada di istana saat ini? Tanya Davy, ingin memastikan kondisinya. Dengan sedikit ragu, Ami menjawab dengan nada sungkan, saat ini, hanya aku seorang diri di sini. Davy menarik napas panjang, seolah sudah menduga jawabannya. Istana yang ia tempati sekarang bukanlah istana raja, melainkan istana lama yang pernah digunakan raja di masa lalu. Kondisinya terlihat jelas tidak layak huni, bahkan rumput liar tumbuh memenuhi lantainya. Selanjutnya, Davy bertanya tentang jumlah emas yang tersedia di istana. Ami menunduk sedikit dan menjawab dengan nada bersalah, saat ini hanya tersisa 6.000 emas. Davy terdiam sejenak, lalu kembali bertanya, bukankah seharusnya kita menerima 500 emas per bulan? Ami mengangguk. Tapi, jumlahnya sekarang hanya kurang dari 100 emas per bulan, jelasnya. Davy langsung menyadari bahwa sejak awal ia membaca laporan keuangan, Lines telah menguras uang istananya secara diam-diam. Rasa kesal mulai menguasai dirinya, namun ia tetap mempertahankan ekspresi tenang. Ia lalu bertanya lagi mengenai gaji yang seharusnya diterima Ami. Ami menundukkan kepalanya lebih dalam dan menjawab dengan suara pelan, aku hanya menerima sepertiga dari gaji seharusnya. Mendengar itu, Davy menghela napas panjang. Dalam hati, ia berpikir, meskipun Ami ini sangat baik, tapi dia benar-benar terlalu bodoh. Ami berasal dari keluarga miskin dan telah setia merawat serta menjaga istana ini sendirian selama 6 tahun, bahkan sejak sebelum Davy koma. Tanpa ragu, Davy segera memerintahkannya untuk mengambil semua gaji yang belum dibayarkan. Ami membelalakan matanya, tidak menyangka bahwa Davy akan melakukan hal itu untuknya. Aku melakukan ini untuk satu-satunya orang yang berada di sisiku selama aku koma, ujar Davy dengan santai. Ami menunduk dengan wajah yang mulai memerah, merasa malu sekaligus tersentuh oleh sikapnya. Setelah menyelesaikan urusan dengan Ami, Davy memutuskan untuk berjalan-jalan dan melihat langsung kondisi istananya. Namun, semakin ia melihat sekeliling, semakin ia tidak habis pikir. Sebagai pangeran pertama, ia harus hidup dalam keadaan menyedihkan seperti ini.